banyak yang belum memiliki perasaan yang sama, bahwa kita sekarang ini berada dalam kegentingan global. Kita merasa normal-normal saja, padahal keadaan semua negara termasuk Indonesia itu berada pada kegentingan global. Kita diincar oleh ancaman dan risiko-risiko, baik itu yang namanya resesi global, yang namanya resesi keuangan, krisis pangan, krisis energi ditambah perang, dan inflasi sekarang yang sangat tinggi. Bahkan minggu yang lalu, setelah tahun baru, managing director-nya IMF, Kristalina Georgieva, mengatakan bahwa di tahun 2023, ini kita harus memiliki perasaan yang sama. Di tahun 2023, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Sepertiga ekonomi dunia. Artinya kalau ada 200 lebih negara, berarti 70 negara akan mengalami resesi. Tahun 97-98 saja yang terkena resesi hanya berapa negara, sedikit sekali. Itu sudah mengambrukkan ekonomi kita. Ini 60-70 negara diperkirakan akan ambruk ekonominya. Dan dia mengatakan, bahkan untuk negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya akan merasakan sedang mengalami resesi. Nah, kita ini masih merasa normal-normal saja karena memang ekonomi kita masih sangat normal. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Di kuartal ketiga 2022 kemarin masih di angka 5,72. Di kuartal keempatnya baru dalam penghitungan. Nanti akhir bulan akan disampaikan berapa. Masih sangat tinggi sekali. Dan informasi kemarin pagi yang saya dapatkan, ada 16 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Kita tahun 98 pernah menjadi pasiennya IMF karena ekonomi kita ambruk, politik kita juga jatuh saat itu. Ini 16 negara sudah menjadi pasien IMF. Dan 36 negara ngantri di depan pintunya IMF, ingin menjadi pasiennya IMF. Artinya keadaannya ini sudah sangat tidak normal. Saya tidak menakut-nakuti. Ini adalah angka-angka yang memang harus saya sampaikan apa adanya. Dan ditambah akibat pandemi dan akibat perang, setiap malam sekarang ini terhitung angkanya, terakhir yang saya terima, terdapat 825 juta orang tidur dalam kondisi kelaparan. 825 juta. Kenapa kita masih merasa biasa-biasa saja ya? Karena pertumbuhan ekonomi kita masih tinggi sekali, 5,72. Dan itu kalau di G20 kita tertinggi. Oleh sebab itu, sekali lagi, semuanya kita harus merasakan, memiliki feeling yang sama, bahwa kegentingan global ini mengancam semua negara. Dan karena daya saing kita yang semakin baik, didukung oleh infrastruktur yang
pemerataannya kita lakukan di semua provinsi. Alhamdulillah itu sangat mendukung sekali stabilitas ekonomi kita saat ini. Angka kemiskinan kita juga alhamdulillah dari 10,1 di 2021, di 2022 kemarin kita hitung kembali lagi ke satu digit di 9,54%. Kemudian angka pengangguran dari 21 ke 2022, di 2021 7,1, kemudian turun di angka 5,9%, karena banyaknya investasi yang masuk ke negara kita. Kemudian kalau kita melihat sekarang porsinya arus modal yang datang ke Jawa dan keluar Jawa, sekarang ini di luar Jawa sudah lebih besar daripada di Jawa. Di luar Jawa sudah berada di angka 53%. Di luar Jawa, tahun 2022 sudah berada di angka 53%. Artinya di Jawa hanya 47. Kalau ini terus naik membesar, artinya pemerataan ekonomi itu akan terjadi tidak hanya di Jawa saja, tetapi juga terjadi di luar Jawa. Karena kita tahu kita ini memiliki 17.000 pulau dan Jawa adalah satu-satunya. Tetapi kalau melihat angka-angka di Jawa ini, PDB ekonomi itu berada di angka 56%. 56% PDB ekonomi ada di Jawa, terus yang pulau yang lain, yang 17.000 itu disisain berapa-berapa, dapat kita bayangkan. Penduduk juga sama, 56% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Sudah sangat dan terlalu padat penduduk dan ekonomi yang berada di Pulau Jawa. Inilah yang terus ingin kita lakukan pemerataan ekonomi. Dan momentum ini harus kita jaga terus, stabilitas politik, stabilitas keamanan, harus kita jaga. Dan masuk ke tahun politik ini yang tinggal 1 tahun lagi, ada Pilpres, ada Pileg, betul-betul harus kita jaga dengan baik, stabilitas politik, stabilitas keamanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ada. Jangan sampai kegentingan global ini ada, kemudian kita masuk ke tahun politik, kemudian mengguncangkan sisi ekonomi, mengembalikannya itu sangat sulit sekali dalam posisi dunia yang tidak pasti, yang sulit diprediksi, yang sulit dikalkulasi seperti yang kita lihat saat ini. Dan kita harapkan dalam kontestasi politik, Pilpres maupun Pileg, saya selalu titip, jangan menggunakan politik identitas. Sekarang ini bukan eranya lagi politik gontok-gontokan. Sekarang ini eranya adu gagasan, kontestasi program, mengadu ide. Saya rasa, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Prof. Yusril. Bahwa kita semuanya harus menjaga persatuan, jangan mengorbankan kepentingan bangsa, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan partai, dan yang lain-lainnya. Dan sekali lagi, mari kita bersama-sama, kalau menang itu menanglah dengan intelek, kalau menang itu menanglah dengan santun, dan kalau kita ingin menang, menanglah kita dengan cara-cara yang bersahabat.